Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian fikih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas, mengkaji tentang etika dan tata cara beristinja. Hampir setiap hari kita buang air kecil, buang air besar. Setelah BAK dan BAB, kita harus beristinja dengan benar sampai benar-benar suci. Sampai benar-benar suci, najisnya hilang. Karena ada ancaman bahwa orang yang beristinja dengan baik dan benar, orang yang tidak beristinja dengan baik dan benar tetap membawa najis, maka kelak di alam kubur mendapatkan siksa karena tidak beristinja dengan benar. Ada riwayat bahwa suatu ketika Nabi sedang melakukan perjalanan, kemudian berhenti istirahat, berteduh di bawah pohon. Tiba-tiba Nabi mendengar rintian seseorang yang disiksa. Singkat kisah, ternyata ditemukanlah ada orang yang sudah meninggal, sudah dimakamkan, disiksa. Terjadilah dialog antara Nabi dengan orang tersebut yang menyatakan bahwa kenapa mendapatkan siksa yang berat tersebut. Orang yang disiksa itu memberikan testimoni bahwa dia disiksa karena ketika hidup di dunia tidak beristinja dengan baik dan benar, dan bahkan tidak beristinja setelah BAB maupun BAK. Oleh karena itu, kita harus memahami etika dan tata cara beristinja supaya di samping anggota tubuh kita ini suci, sah untuk beribadah, juga tidak mendapat siksa kubur karena kelalaian kita ketika beristinja. Etika dan tata cara beristinja sesuai yang ditulis oleh pengarang kitab fikih, kitab Matan Ghaza wa Takrib. Apa sih istinja itu dan gimana etikanya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u, bermula istinja.
Istinja itu istilah fikih, maknanya adalah bersuci setelah BAK dan BAB. Al istinja'u bermula istinja itu wajibun wajib. Hukumnya wajib, harus dilakukan. Minal bauli dari BAK, buang air kecil, dari kencing. Wal ghaiti dan dari BAB, buang air besar. Jadi istinja itu hukumnya wajib setelah BAK maupun BAB. Tentu harus sesuai dengan etika dan cara beristinja yang islami, yang benar dan suci. Harus. Sebagai orang Islam tidak boleh kalau setelah BAK, BAB tidak beristinja, harus beristinja. Bahkan istinjanya harus dengan air suci yang mensucikan. Airnya suci dan mensucikan. Kalau tidak ada air, gantinya air, misalnya batu, tisu, kain, dan seterusnya, nanti harus ada tata caranya supaya istinja kita benar dan suci. Wal afdolu, yang utama adalah ayyastanji, hendaklah beristinja seseorang bil akhjari, dengan beberapa batu atau semacamnya batu lah. Kalau zaman sekarang mungkin batu sudah tidak relevan. Ya, batu itu kan kita gunakan setelah pada saat kita tidak menemukan air dan tidak menemukan alat istinja yang lain, pakai batu. Ya, kalau zaman normal kekinian sekarang ya mungkin tisu, kain, nanti ada caranya. Ayyastanji, hendaklah beristinja seseorang bil akhjari, dengan beberapa batu. Summa yutbi'uha, kemudian mengikutinya seseorang bil ma'i, dengan air. Istinja yang utama itu sebenarnya pertama adalah dengan batu, baru dengan air. Tujuannya apa? Supaya dengan batu kotorannya bersih, baru disucikan dengan air. Tapi kalau sekarang sudah enggak relevan, ya langsung dengan pakai air saja. Atau sebelum air pakai tisu, pakai apa. Wa yajuzu, dan boleh ayak tasiro, meringkas alal ma'i, pada penggunaan air saja, au ala salasati akhjarin, atau dengan 3 batu. Yunqi, yang bisa menghilangkan, membersihkan, bihinna, dengan batu tersebut, al-makhalla, tempat keluarnya kotoran. Tadi yang utama adalah dengan batu, diikuti dengan air. Tapi boleh kalau seseorang itu meringkas, memilih salah satu saja, pakai air saja atau pakai batu saja. Yang penting batunya bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Ya berarti ya otomatis tempatnya keluar kotoran manusia ya
kubul sama dubur. Jadi boleh salah satu. Nah, mungkin zaman sekarang kalau kondisi normal ya pakai air. Kalau tidak kondisi normal nggak ada air, ya boleh pakai batu atau yang bisa menggantikan batu. Misalnya kondisi tidak tertentu, kita sedang camping atau sedang adventure misalnya di tempat tertentu nggak menemukan air, sementara kita mengeluarkan kotoran, maka boleh dengan batu. Kalau bersuci dengan batu minimal 3 batu. Dan caranya hanya sekali oles. Dioleskan batu pertama 1 kali. 2 dioleskan 2 kali. 3 dioleskan 3 kali. 3 kali belum bersih. Ditambah yang keempat 4 kali. Sudah bersih, ditambahi 1 supaya ganjil jadi 5 kali. 5 kali belum bersih, tambah lagi 6 kali. Bersih supaya ganjil 7 kali. Begitu seterusnya. Kalau misalnya kondisi tertentu tidak mungkin orang pakai air dan tidak mungkin juga pakai batu, maka boleh mengganti dengan benda lain yang penting bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Misalnya ada orang sakit dirawat, pakai air tidak mungkin, pakai batu juga tidak mungkin. Berarti kan harus cari ganti. Boleh pakai tisu, tisunya tidak tisu basah, tisu kering. Dioles sekali, 2 kali, 3 kali, dengan ganti tisu maksudnya ya. Tisu pertama 1, tisu kedua 2, tisu ketiga 3. Dan seterusnya sampai bersih. Kalau sudah bersih ditutup dengan hitungan ganjil. 3 minimal, mungkin 5, mungkin 7, mungkin 9, mungkin 11. Silakan. Nah, jadi istinja itu wajib dalam keadaan apapun. Kondisi normal pakai air ya pakai air, tidak kondisi normal nggak ada air ya pakai batu atau pengganti yang lain. Kondisi sehat memungkinkan pakai air, tidak kondisi sehat nggak bisa menggunakan air, tetap istinja menggunakan selain air. Tapi yang utama adalah pakai air. Jadi ada caranya. Misal lagi kita di pesawat, tentu nggak mungkin pesawat membawa air yang sangat banyak. Cukup untuk sekian 300-500 penumpang nggak mungkin. Nah, maka biasanya kamar kecilnya kan kamar kecil yang terbatas. Maka caranya harus pakai tisu kering, tidak tisu wangi, tidak tisu basah. Caranya tadi itu, gitu. Dijaga jangan sampai merembes ndelewer kemana-mana, ya hanya di tempat keluarnya itu saja. Nanti dioles 1. Tidak boleh di 1 tisu atau beberapa tisu diusap-usap berkali-kali, tidak boleh. Harus sekali usap, sekali oser, ganti tisu. Minimal 3 kali sampai bersih. Ya. Yes. Ini akan dialami oleh kita yang mungkin dalam keadaan tertentu terpaksa menggunakan selain air. Fa'idha aroda, maka ketika kita menghendaki seseorang, al-iktisara meringkas, ala ahadima pada salah satu dari keduanya, meringkas memilih salah satu, air atau selain air atau batu. Falma'u maka
bermula air adalah afdalu, lebih utama. Kalau kepengen meringkas menggunakan salah satu, maka air sangat utama. Baru kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, kita terpaksa menggunakan selain air. Tapi istinjaknya harus wajib. Wayajtanibu, dan menjauhkan diri, menghindari seseorang istiqbalal kiblati, menghadap kiblat, wastidbaroha, dan membelakangi kiblat, fisohroi, di tanah lapang, di luar ruangan. Kita hendaklah menghindari ketika BAB maupun BAK menjauhkan diri, menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ketika kita buang air kecil atau besar yang tidak di tempat khusus, nggak di ruangan. Tapi sebenarnya ya lebih baik meskipun di dalam ruangan khusus, di kamar kecil, juga menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Berarti kalau mau mendesain rumah, membuat kamar kecil, usahakan kamar kecilnya, klosetnya tidak menghadap kiblat dan tidak menghadap ke timur. Usahakan menghadap ke selatan atau ke utara. Setidaknya ya bisa serong lah. Tapi jangan sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Meskipun rumahnya menghadap kemana saja, mau ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, tapi ketika klosetnya, masang klosetnya didesain supaya menghindari menghadap kiblat atau membelakanginya. Wayajtanibu, dan menjauhi, menghindari siapa seseorang al-baula pada BAK, ketika BAK, wal ghaito BAB, fil ma'i, dalam air, ar-raqidi, yang diam. Kondisi tertentu ya harus menghindari BAK BAB di air yang diam. Itu kan misalnya ketika berpetualang atau apa, atau sama di tempat apapun. Karena apa? Air yang diam itu nanti menyebabkan air bisa najis. Yang nomor 2, jadi kotor. Tapi kalau misalnya ada orang yang di bantaran sungai sangat terpaksa lah, belum punya kamar kecil, memang buang air kecil besarnya dihanyutkan di sungai, maka kalau sungainya mengalir ya tidak terlalu bermasalah, tapi ya juga sebenarnya tidak boleh. Nanti akan mengganggu orang, dihindari. Apalagi kalau di tanah lapang ada sumbernya yang di situ terus dibuang, kan nggak bisa digunakan yang lain. Menghindari lagi seseorang waktahtas syajaroti, dan di bawah pohon al-musmiroti, yang berbuah. Nggak boleh buang air kecil, buang air besar di bawah pohon. Nah, ini akan menyebabkan bau yang kurang sedap. Padahal sementara pohon itu umumnya dipakai tempat oleh seseorang berteduh ketika mungkin mencari udara yang bagus, mungkin sekedar istirahat.
Jadi kalau sangat terpaksa, jangan sampai buang air kecil, buang air besar di bawah pohon yang berbuah. Yes. Carilah tempat yang tidak di bawah pohon. Tapi kalau di rumah kan normal biasa. Ini maksudnya kalau kita berada di perjalanan, di suatu saat mengalami ingin buang air kecil, buang air besar, nggak dapat tempat, ya jangan BAK BAB di bawah pohon yang berbuah. Wafit toriki, dan jangan hindari juga di jalan, di pinggir jalan. Banyak orang Islam yang menurut pengamatan kita kalau buang air kecil terpaksa terus pinggir jalan, di pinggir-pinggir pagar, jangan, tidak boleh. Nanti orang yang lewat situ atau orang yang punya wilayah itu akan marah. Biasanya kan di pinggir-pinggir pagar itu ada tulisan tulisan dilarang kenceng di sini. Nah, tanpa ada larangan kita sudah tidak boleh. Wadhilli, dan di bawah pohon yang untuk berteduh. Ya maknanya pohon untuk berteduh itu ya di halte, di mana tempatnya orang untuk berkumpul di situ, nunggu seseorang, nunggu antrian misalnya angkutan kota dan seterusnya. Jangan sampai. Wasakbi, dan di lubang tempat atau rumahnya hewan, jangan ganggu hewan nanti. Kalau di perjalanan jangan. Ya maknanya di lubang ya juga jangan di got, juga jangan di yang setara dengan itu. Wala yatakallamu, dan tidak berbicara alal bauli ketika BAK BAB. Ketika BAK BAB tidak boleh berbicara. Bercakap-cakap tidak boleh, berbicara tidak boleh, nyanyi-nyanyi tidak boleh. Diam saja. Tidak islami kalau buang air kecil sambil mendengarkan lagu, sambil ikut nyanyi-nyanyi, ngobrol-ngobrol, tidak boleh. Ketika BAK BAB harus diam. Nggak perlu mendengarkan lagu, nggak perlu bercakap-cakap, nggak usah nyanyi-nyanyi. Wala yastakbilu, dan tidak menghadap seseorang asyamsa, matahari, wal qamara, dan bulan. Maksudnya ya sama. Kalau menghadap matahari terbit ya dari timur. Kalau mataharinya di atas kan menghadap ke atas juga tidak boleh. Materinya di barat berarti kan menghadap ke kiblat, tidak boleh. Sama bulan juga begitu ya kan, dari timur ke barat, ketika di tengah-tengah. Jadi ketika buang air kecil, buang air besar, nggak boleh menghadap ke timur, menghadap ke atas, menghadap ke barat. Wala yastakbilu samsa wal qamar, tidak menghadap matahari dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak membelakangi matahari dan bulan. Ya. Kita sebagai orang Islam, meskipun kita BAK BAB dan beristinja, ada adab, ada etika, tata cara buang air kecil, buang air besar, dan istinjanya yang islami dan benar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki etika ketika BAK BAB dan bisa beristinja dengan benar, suci, sehingga kita terhindar dari siksa kubur seperti yang tadi saya
sampaikan, di samping kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian badan kita. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.